Pertama-tama barangkali langsung aja nih Pak ya, kan gitu saya memperkenalkan diri, walaupun tadi Pak Ketua sudah memperkenalkan saya, tapi alangkah lebih lengkapnya barangkali kalau seandainya saya langsung memperkenalkan diri ke Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Walaupun dengan Pak Wali Kota ini saya sudah kenal Pak. Ini baru hanya Waktu itu Pak Wali itu waktu dia menempati Cimahi 1 pernah berkunjung ke wilayah saya RW 8 Pak, terkait masalah normalisasi sungai yang tadi Bapak singgung. Di Cigugur Tengah saya ngobrol panjang lebar waktu itu dengan Bapak, sehingga saya memberikan masukan Pak, salah satu solusinya kalau bisa ini dibuatkan sodetan, pernah saya sampaikan ke Bapak. Ya oke lah, nama saya tadi lengkapnya Pak Dadang Jainuddin, saya anggota DPRD Kota Cimahi dari Partai Demokrat dari Dapil 5. Dapil 5 itu meliputi Kelurahan Cigugur, Baros, dan Karangmekar. Dan saya oleh Partai Demokrat, oleh Pak Agung Ketua DPC di DPRD, saya dipercaya menjadi Ketua Fraksi. Dan saya duduk di Komisi 2 dan alhamdulillah juga saya ini Ketua Komisi 2-nya Pak. Ditambah juga saya masuk dalam Badan Anggaran. Ya untuk itu mungkin insya Allah nanti saya akan berusaha memaksimalkan gitu apa yang menjadi visi dan misi Bapak sebagai Wali Kota. Langsung ke pertanyaan barangkali, walaupun tadi sudah disinggung sedikit, pertanyaan secara umum saya ingin sampaikan ke Bapak. Bagaimana komitmen Bapak dalam rangka membangun Cimahi dan mensejahterakan masyarakat? Itu pertama secara umumnya, walaupun tadi sedikit sudah dibahas, tapi itu baru dalam masalah fisik infrastruktur. Tapi untuk mensejahterakan masyarakat ini belum kelihatan, kira-kira langkah apa nanti yang mau diambil? Saya melihat di Cimahi ini kan banyak perusahaan, kondisi perusahaan sekarang ini bisa dikatakan kolip Pak. Nah kira-kira langkah apa yang Bapak ambil nanti dalam rangka menghidupkan lagi ekonomi Cimahi, terutama perusahaan-perusahaan yang saat ini kondisinya ya hidup mati kan ya, hidup enggak mati pun enggak kan gitu. Yang kedua terkait masalah tadi, permasalahan Cimahi itu banyak Pak, kan itu tadi Bapak sudah singgung juga masalah banjir, masalah sampah. Nah masalah banjir ini sebetulnya terutama ya di wilayah saya yang memang waktu itu sudah ada rencana untuk normalisasi, cuma sampai sekarang menurut saya itu hampir 10 tahun Pak. Saya kadang-kadang menganggap bahwa ini proyek mangkrak barangkali. Nah saya berharap kan gitu dalam kepemimpinan Bapak saat ini kan gitu 5 tahun ke depan bersama dengan kami dari legislatif bisa dilaksanakan di prodi Bapak untuk normalisasi. Selain daripada itu mungkin nanti dibagi dengan yang lain ya kayak gitu. Saya yang jadi permasalahan selama ini Pak terkait masalah penerimaan siswa baru dengan berlakunya PPDB ini. Jujur untuk wilayah saya sebelumnya tidak masuk kemana-mana. SMP nggak ada ya. Nah untuk tolong nanti ke depan Pak kan gitu supaya masyarakat ini mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Itu saja barangkali sebentar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dimonopoli oleh saya. Karena apa? Komitmen saya dengan wakil adalah partner bersama-sama. Tidak ada wali kota jauh dengan wakil wali kota. Wali kota dan wakil wali kota adalah satu partner kerja yang tidak bisa dipisahkan, sehingga menjawab pun kita bareng-bareng kan. Ya Pak, yang pertama saya jawab mengenai normalisasi ya Pak ya. Normalisasi itu pada saat itu sudah dibebaskan lahan ya. Akhirnya kita juga buat kolam retensi untuk mengurangi debit air yang ada di Pasir Kaliki sehingga tidak masuk ke Cilember, masuk ke Cigugur. Pernah saat itu mau kita laksanakan normalisasi dan kemudian pembebasan lahan di Pak OA ini. Nah bagaimana kalau kita bongkar di Cigugur? Di situ lancar Pak.
tapi melong tambah banjir, bukan tambah menyelesaikan masalah. Karena pada saat itu kita datangi orang marga asing karena petunjuk dari Pak Ahin itu, silakan Pak, tanah mau dibeli dipakai untuk mengalirkan air, tetapi tolong bebaskan dulu marga asing. Saya datangilah marga asing. Bagaimana warga di marga asing dengan adanya ini? Ya kita bebaskan dulu Pak, jangan dibuka ke sini dulu. Kalau dibuka ke sini banjir, kalau marga asing banjir, kami masyarakat marga asing akan datang ke Cimahi membawa beduk. Itu jawabannya Pak. Karena apa, pada itu sudah kita lakukan Pak. Kalau kita selesaikan itu Cigugur, airnya lancar sampai ke Melong, tetapi saluran marga asing belum dibenarkan, akhirnya tambah gede air yang ada di Melong. Dan kalau belum diselesaikan, kita buka yang digorong-gorong bawah jembatan tol, marga asing yang menjadi banjir korban. Akhirnya kalau tidak selesai, yaitu tadi masyarakat akan membawa bedok ke Cimahi. Itu pernah saya lakukan itu ya Pak. Nah ini salah satu. Mudah-mudahan ini nanti program ini bisa selesai setelah dengan Pak Gubernur yang baru. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kalau tadi sampaikan hanyalah infrastruktur, tetapi perlu kami sampaikan tentang kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat umum. Pak Wakil, saya suruh jawab. Kenalkan, saya Adit, Wakil Wali Kota terpilih Cimahi, pilih Ayanu Tacan kenal. Ya, terima kasih Pak Wali, Pak Ketua DPC, Pak Sekretaris, dan seluruh keluarga besar DPC Partai Demokrat. Tadi pertanyaan dari Pak Dadang sebetulnya adalah kerangka konseptual pembangunan Cimahi ke depan ini di bawah kepemimpinan kami akan dibawa kemana secara umum. Memang kita tahu semua bahwa Cimahi memiliki sumber daya manusia yang secara jumlah jauh lebih besar dibanding dengan sumber daya alam yang kita miliki. Begini Pak, kami ingin membuka diri dulu. Cimahi hari ini masih belum inklusif. Kita masih membelakangi diri dari Greater Bandung. Jadi konsepnya ini dulu. Kita bicara Greater Bandungnya dulu. Buktinya apa Pak? Ada tulip, Royal Tulip mangkrak. Ada The Edge atau Valore nggak laku. Pertanyaannya kok bisa kayak gitu? Karena selama ini Cimahi memisahkan diri dari Greater Bandung. Buktinya apa? Tolnya masih sendiri. Sedangkan secara posisi geografis kita amat sangat ngarempet dengan kota Bandung. Nah, ini ada persoalan utamanya. Maka Pak Wali dan saya setelah dilantik akan menyuarakan ke pemerintah pusat, khususnya BPJT, mohon gate pasteur digeser. Selama ini kalau masuk udah bener, set barosnya kan, outer barosnya kelewat, ya Pak. Tapi kalau keluar masih di ujung sana, sehingga siapa yang mau datang ke Cimahi kalau seandainya masih seperti itu? Nah, kita akan membuka diri dulu bahwa Cimahi ini adalah bagian integral dari Greater Bandung. Sehingga apa yang terjadi di wilayah-wilayah tetangga kita secara dampak dan manfaat ekonomi kena. Data mengatakan Pak, wisatawan yang masuk ke kota Bandung per tahun di tahun 2023 itu 7,7 juta wisatawan masuk kota Bandung. Di kita hanya 45.000 Pak. Dan kita belum bisa rebound kembali sebelum masa pandemi. Di tahun 2019 wisatawan kita sudah mencapai angka 50.000 sekian. Ngejar balik lagi ke 50.000 sekian aja belum bisa rebound kita ini Pak. Nah artinya kita akan menyuarakan itu dulu. Kemudian kalau secara konsep sudah seperti itu, kita harus punya patternnya dulu ya Pak. Pakemnya ini Cimahi ini secara konsep dan city brandingnya mau dibawa kemana? Karena persoalan saya sebagai anak muda di kota Cimahi ini adalah persoalan kebanggaan terhadap kotanya. Mohon maaf, isu pituin dan non pituin itu kurang penting menurut kami, karena yang
bahwa sebagai warga Cimahi ini sudah mulai hilang. Buktinya apa? Ada acara Pak di Brigif anak muda Pak, judulnya Festival Bandung Berisik, tapi diselenggarakannya kan di Cimahi. Nah ini yang akan kita buka dulu. Nanti kita sepakati bersama kira-kira pakemnya Cimahi ini city brandingnya mau gimana. Apa kita mau lihat aspek histori atau mau lihat aspek yang lain? Kalau histori misalkan, ya sudahlah karena Cimahi ini adalah kota tangsi militer dan kita berbeda dengan kota-kota yang lain, ini merupakan diferensiasi kita dengan kota yang lain, kita rebranding kota ini sebagai kota tentara. Nah nanti ke bawahnya turunannya akan mengikuti Pak. Soal digitalisasinya, soal ekonomi kerakyatannya, itu semua induknya dulu. Jadi tunggul nah heula ieu kudu aya Cimahi teh mau dibawa kemana dan bentuknya seperti apa, dan kita harus sebut Cimahi ini sebagai kota apa. Nah ini yang sedang kami susun di dalam RPJMD. Mohon izin nanti dukungannya dari bapak-bapak yang ada di fraksi Demokrat. RPJMD kami mohon disupport, dibantu untuk segera disetujui. Di bawahnya lagi Pak, kalau udah clear nih secara konsep, kita ingin buka Cimahi menjadi kota yang inklusif dan memiliki ikon tersendiri, tinggal bicara program-programnya. Gimana sih roadmap menuju Cimahi yang maju, agamis, nyaman, teladan, aman, produktif, atau mantap, dan makin happy ini. Nah ini adalah roadmap perjalanan kami yang kami susun dengan 17 program prioritas. Baik yang bersentuhan dengan infrastruktur, maupun yang bersentuhan dengan yang non-infrastruktur Pak. Khususnya dengan insentif-insentif yang Pak Wali sampaikan tadi. Nah, itu adalah bagian bagaimana nanti insentif-insentif kita mulai genjot lagi, mulai dari insentif guru ngaji yang hari ini baru di angka Rp300.000, Rp200.000 per bulan, kita akan tingkatkan secara bertahap. Karena pentingnya guru ngaji ini adalah persoalan jangka panjang, sama halnya ketika Pak Prabowo mencanangkan program makan gizi gratis. Ini ada persoalan pembangunan itu ya. Guru ngajinya, terus para kader, para pengurus wilayah, itu semua nanti kita tingkatkan insentif-insentif. Dan yang terakhir yang paling penting adalah Pak, pembangunan secara infrastruktur. Walaupun tadi Pak Wali berbicara tentang mayoritas infrastruktur ya, tentang jalan, tentang pengentasan sampah, tentang pengentasan banjir melong, ini harus berdampak atau memiliki impact terhadap masyarakat. Untuk itu kami mendorong adanya program PPM 30 juta per RT. Nah, program PPM ini diharapkan menjadi stimulus adanya perputaran perekonomian di arus bawah, Pak. Itu yang penting. Jadi program-program kita pokoknya harus memiliki aspek kerakyatan dan ketika dilaksanakan memiliki implikasi positif terhadap perekonomian di bawah. Tadi Bapak cerita sampah. Kenapa kami pilih alat, Pak? Insenerator yang bisa menghasilkan abu. Karena abu ini bisa jadi RDF, bisa jadi semen, bisa jadi paving block, bisa jadi batako, bisa jadi kompos. Ketika misalkan nanti di wilayah ada mesin ini, masyarakat akan terberdayakan dengan turunan hasil dari residu yang dihasilkan, Pak. Kan tadi ada PPM 30 juta. Misalkan dari RW 8 Cigugur ada insenerator di sana, Pak. Dan ada pabrik batakonya. Di RW 5 melakukan paving block, pemasangan paving block. Pavingnya beli dari RW 8. Jadi nanti akan hidup. Jadi itulah secara konsep, Pak. Mulai dari ikonnya, terus kemudian kitanya mau dibawa kemana, Cimahinya, branding city-nya, city brandingnya, terus kemudian programnya. Pada prinsipnya adalah harus memberdayakan sumber daya manusia tadi, karena bobot SDM kita jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi sumber daya alamnya. Itu, Pak, kerangka konseptual Cimahi Mantap teh. Dijawabnya hanya bisa dengan jembatan kehidupan, Pak. Jadi Pangatiana ini, Pak Ketua, saya sebut sebagai the living bridge di dalam pemilu kemarin, Pak, izin gitu. Karena perlu elaborasi dan kolaborasi lintas generasi.
Kalau kita bicara keberlanjutan tuh tidak bisa di atas kertas. Artinya mesti ada orang tuanya, mesti ada anak mudanya. Nah, inilah dijawab dengan konsep itu, Pak. The Living Bridge tadi, insya Allah kita bicaranya jangan Cimahi hari ini 5 tahun saja, tapi kita bicara RPJPD-nya juga baru disahkan kan sama Pak PJ Wali Kota yang kemarin.